Hanya gara-gara 6 ekor landak Jawa, nasib seorang petani kecil di Desa Tawarejo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur berubah 180 derajat. Nasib pahit dialami Darwanto. Bermula dari rasa belas kasihannya terhadap landak Jawa yang terperangkap jaring ditambah ketidaktahuannya tentang aturan perlindungan satwa dilindungi justru menyeretnya ke meja hijau. Pak Prabowo, saya harap tolong nasib kami Pak Prabowo, saya di penjara. Karena saya kecil-kecil, saya jauh dari anak saya Pak Prabowo. Tolong saya Pak Prabowo, sampai presiden saya. Ya Allah, saya mohon penegak hukum seadil-adilnya. Kami masyarakat kecil, jangan sampai ada seperti saya lagi. Karena tidak tahu, awalnya kasihan, malah saya sedih, saya di penjara. Ya Allah, semoga penegak hukum ini bisa bersikap adil. Darwanto menangis menyuarakan isi hatinya usai persidangan di Pengadilan Negeri Madiun. Tak pernah terbayangkan oleh Darwanto upaya untuk melindungi tanaman dari serangan landak Jawa akan mengubah hidupnya 180 derajat. Sambil menangis, Darwanto minta tolong ke Presiden Prabowo dan penegak hukum untuk bersikap adil. Kasus yang menjerat Darwanto bermula di tahun 2021 saat 2 ekor landak Jawa terperangkap jaring yang dipasangnya untuk melindungi tanaman pertaniannya dari gangguan hama. 2 landak Jawa itu pun dibawa Darwanto pulang dan dirawat agar tak kembali mengganggu kebunnya. Darwanto tak tega membunuh 2 landak itu. Dirawat dengan penuh kasih sayang layaknya hewan peliharaan, landak Jawa yang mulanya hanya 2 ekor pun akhirnya beranak pinak hingga total menjadi 6 ekor. Saat itu Darwanto tidak menyadari sama sekali bahwa landak Jawa termasuk satwa dilindungi dan dapat berujung pada persoalan hukum. Ia juga tidak menyadari bahwa memelihara hewan tersebut dapat berujung pada sanksi pidana. Darwanto mengaku tidak ada niat sedikit pun untuk menjual, apalagi terkait dengan perdagangan satwa liar. Namun sayang, niat baik itu justru menjadi petaka bagi petani kecil itu. Yang tanpa izin menurut kepolisian saya melanggar hukum. Padahal niat saya memelihara landak itu mengamankan tanaman saya dari hama. Yang tahunya itu landak, saya pelihara. Tujuan saya untuk memelihara itu ya kasihan, berawal dari kasihan, akhirnya saya masuk bui sampai sekarang masih dalam proses dan saya masih tetap ditahan di Lapas 1 Madiun. Ketidaktahuan Darwanto akan aturan ini justru berubah jadi petaka. Dari laporan perangkat desa yang mengetahui keberadaan landak-landak Jawa melaporkan Darwanto ke polisi. Di tahun 2024, keberadaan landak Jawa diketahui petugas gabungan dari kepolisian dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 1 Madiun dan landak Jawanya disita. Tahun 2024 dilaporkan oleh oknum perangkat desa setempat bahwa landak itu dilaporkan ke Polres dan BKSDA. Lalu tanggal 27 Desember 2024 ada 4 orang datang ke rumahnya lalu mengambil barang bukti. Kasus ini terus bergulir hingga ke tahap penyidikan dan kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Darwanto yang seorang petani dari desa kini statusnya menjadi terdakwa. Ia ditahan di Lapas Kelas 1 Madiun dan kini masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri setempat. Sementara sidang lanjutan pekan depan akan menghadirkan saksi yang meringankan atau membela terdakwa.
Dari perkara ini, Darwanto didakwa dengan pasal 40A ayat 1 huruf D junto pasal 21 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terdakwa ini adalah memasang jaring yang mana karena tanamannya sering rusak. Nah, setelah dipasang baru tahu bahwa yang nyangkut itu adalah landak. Landak itu dirawat kemudian anak pinak menjadi 4 sehingga totalnya 6. Nah, selama sejak 2021 sampai 2023 itu tidak pernah ada sosialisasi apapun. Bahkan rumah saudara terdakwa ini itu berdampingan dengan oknum perangkat desa yang mana tidak pernah ada sosialisasi baik dari pemerintah desa maupun instansi terkait mengingatkan bahwa di sini tidak boleh merawat landak. Di Desember 2024, Polres Madiun mendapat laporan warga Tawangrejo yang ditandatangani 50 orang. Kepala BKSDA Wilayah 1 Madiun menyatakan dalam perkara ini pihaknya hanya diminta mendampingi polisi untuk mengecek ke lokasi setelah ada laporan dari masyarakat. 6 ekor landak Jawa yang menjadi barang bukti dititipkan di BKSDA Wilayah 1 Madiun setelah penyidikan polisi selesai dan dilimpahkan ke pengadilan. Menurut BKSDA, sebenarnya bisa saja masyarakat mengajukan izin untuk melakukan penangkaran satwa dilindungi, tetapi dengan prosedur yang ditentukan. Bentuknya penangkaran dan lain-lain. Sehingga kami sebenarnya sangat bersyukur kalau memang banyak masyarakat yang minat untuk melakukan penangkaran, namun melalui proses perizinan yang semestinya sehingga bisa membantu konservasi satwa liar yang menjadi potensi atau keragaman hayati dari Indonesia. Kasus berurusan dengan hukum gara-gara merawat landak Jawa bukan kali pertama terjadi. Hal serupa juga pernah dialami seorang warga Badung, Bali, Inyoman Sukena pada September tahun 2024. Lagi-lagi, karena ketidaktahuan akan landak Jawa masuk dalam daftar satwa dilindungi, membuat Sukena nyaris terancam hukuman 5 tahun penjara akibat memelihara landak Jawa. Inyoman Sukena, warga desa Bongkasa, Badung, Bali, menangis histeris di luar ruang sidang setelah jaksa mendakwa dirinya dengan hukuman 5 tahun penjara. Dalam tuntutan jaksa, Sukena terbukti memelihara 2 ekor landak Jawa yang didapat dari ladang mertuanya. Terdakwa mengaku tidak mengetahui landak Jawa termasuk dalam daftar hewan yang dilindungi. Di hadapan hakim, terdakwa memohon penangguhan hukuman agar bisa menjadi tahanan rumah. Namun permohonan penangguhan kala itu belum bisa dikabulkan hakim ketua. Tangis haru terlihat dari raut wajah istri Inyoman Sukena saat mendengar vonis bebas terhadap suaminya. Majelis hakim akhirnya menilai tindakan Sukena tidak terbukti dan mempertimbangkan tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa dibebaskan. Sebelumnya, Inyoman Sukena ditangkap penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Bali karena ditemukannya landak Jawa tanpa dokumen resmi di kediamannya. Usai persidangan, Sukena menyatakan terima kasihnya kepada semua pihak atas dukungan yang diberikan. Yang mengucapkan syukur kepada Tuhan dan semua kalangan, lapisan masyarakat, intinya yang sudah bebas dan bersih. Terima kasih. Depannya sekarang belum tahu yang lapor, Pak? Belum. Dan tidak juga mau tahu. Kenapa nggak mau tahu? Biar aman, tentram. Negara memang wajib melindungi satwa langka dari kepunahan melalui regulasi yang ketat. Namun penerapannya harus dibarengi dengan edukasi dan kearifan dalam menilai niat pelaku. Perlunya sosialisasi yang lebih masif dari instansi terkait hingga ke tingkat akar rumput agar penegakan hukum tidak terkesan tajam ke bawah namun tumpul ke atas.
Tetap bersama kami di Berita Utama. Usai jeda ada informasi teka-teki kematian anak politisi yang diduga tewas dibunuh di rumahnya di Cilegon, Banten. Masih tanda tanya. Polisi masih memburu pelaku.